Shalom, mengucapkan shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang. Dan kembali kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Haleluya. Percaya bahwa kebaikan Tuhan terus melingkupi setiap umatnya yang berharap padanya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah yang Kau berikan dan limpahkan bagi kami. Rahmat yang tercurah yang tiada hentinya Tuhan, yang kami nikmati setiap hari di sepanjang kehidupan kami di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bersama-sama Tuhan, sore kami berkumpul dengan suku kerinduan. Kami memuliakan, tinggikan Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kami, yang memberikan kehidupan bagi kami. Tuhan, satu-satunya penebus di dalam kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah kasih keselamatan yang Kau limpahkan takkan pernah kami lupakan seumur hidup kami, sebab Engkaulah satu-satunya penolong yang sejati. Kuasa Roh Kudus memelampau, kuasa Roh Kudus memenuhi, melingkupi setiap kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Bertata dan berkuasa atas gereja, atas setiap kami semua yang ada di sini ya Tuhan. Sukacita surga penuhi kami, sukacita surga melimpah di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau bertata di atas setiap puji-pujian kami, Kau bertata di setiap syukur kami, dan kami mau berseru meninggikan nama-Mu. Haleluya. Berseru bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan, Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Mari katakan, Roh Kudus maris dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu
Semua diurapi Roh Kudus hari ini, amin. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, bersuka cita buat Tuhan Yesus. Kita katakan, api kemuliaan-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kami di tempat ini. Amin. Sukacita kita memuji Tuhan. Haleluya, sebab api kemuliaan-Mu Tuhan telah tercurah dari surga untuk memenuhi setiap kami, memenuhi gereja-Mu. Bersama-sama kita mau katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Mari sama-sama katakan, siap maju, janganlah lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Yesus satu-satunya Tuhan yang kita sembah, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan kembali. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini. Mari yang sudah sama-sama katakan, bersiap maju, jangan
Sambil bertepuk tangan di atas kepala saudara. Dari surga Penuhi kami semua, oh bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa mari lebih semangat lagi sama-sama katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua di tempat ini Tuhan Yesus. Bangkitlah gerejanya, Oh api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Boleh bersama-sama kita mau katakan rayakan Yesus, rayakan, katakan rayakan Yesus, rayakan. Orang semua sama-sama katakan rayakan Yesus, rayakan. Lebih lagi sama-sama katakan saudara, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Sebab Roh Kudusnya Tuhan Yesus telah tercurah memenuhi kita semua di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan rayakan Yesus, rayakan. Sing it now. Rayakan Yesus, rayakan. Kurang semangat, sama-sama katakan rayakan Yesus, rayakan. Lebih semangat lagi, Tuhan Yesus mau dengar. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus. Bersama-sama sambil bertepuk tangan katakan, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Katakan dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Hanya dia satu-satunya yang menjadi keinginan kita. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan kita bagi Yesus kita. Satu-satunya keinginan kami hanya Engkau saja Tuhan. Mari semua katakan, hanya Kau milikku di sini. Tiada yang ku ingin di bumi, Hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber
sembah, kuatku dan bagianku selamanya. Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari sama-sama katakan lagi. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku dan bagianku selamanya. Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku dan bagianku selamanya. Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku dan bagianku selamanya. Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku dan bagianku selamanya. Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Silakan duduk kembali. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Sungguh kasih-Mu Tuhan Yesus, sungguh besar bagi hidup kami. Betapa besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Sekalipun hati kami hancur Tuhan, Engkau tidak pernah memandang kami hina sedikit pun Tuhan Yesus. Kami tetap berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Sejauh
berlalu, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Katakan betapa besar kasih. Betapa besar
jadikan hidup kami menjadi hidup yang baru Tuhan Yesus. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari dalam hatimu katakan sekali lagi saya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Dia tidak memandang dosa-dosa kita yang di masa lampau, kerusakan, kejatuhan. Dia tidak peduli itu semua. Yang Dia peduli bagaimana kita membuka hati buat karyanya. Karena Dia Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah mengingat dosa-dosamu lagi. Dia setia dan adil. Barang siapa mengaku dosa, maka Dia akan mengampuninya. Yesus Kristus sudah katakan di kayu salib, sudah selesai semua. Bagaimana perempuan Samaria itu ketika bertemu dengan Yesus Kristus. Aku tidak menghukummu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak menghukummu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sampaikan kasih yang tidak terbatas ini kepada saudara kita, keluarga kita, teman satu sekolah kita, kampus kita, ke tempat pekerjaan kita. Bahwasanya ada satu pribadi yang bisa menyelamatkan, hanya satu-satunya jalan keselamatan, yaitu melalui iman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Hanya Dia yang bisa mengampuni dan menyelesaikan dosa-dosa kita. Yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Yes, sama-sama katakan, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan,
negara kami, di kota kami, di bangsa kami Indonesia, dan sampai ke bangsa-bangsa. Memakai hamba-hamba, anak-anak, pemuda-pemudi, orang tua. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih. Tidak ada syarat. Engkau boleh membaca tulisan yang ada di roti. Pesan khusus firman Tuhan boleh dibaca. Kau Rajaku yang bertahta, bukankah saat Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya untuk mengingat akan aku, Yesus Kristus katakan, inilah tubuhku yang terpecah-pecah, yang tercabik, yang dipakukan di kayu salib, yang ditombak dan diberikan mahkota duri, agar tubuh kita sehat, agar kita diselamatkan, agar kita dipenuhi kelimpahan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Bukankah ini persekutuan dengan tubuh Kristus Yesus? Jika kau percaya, mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Darahnya tercurah di kayu salib. Dia sudah menanggung kutuk yang seharusnya kita yang menanggungnya, yang seharusnya kita dihukum, tetapi dia sudah menanggung semua hukuman itu di kayu salib, agar kita dibebaskan, dilepaskan dari segala kutuk-kutuk dosa penyembahan berhala, dosa perzinahan,
dan segala bentuk kedagingan sudah selesai. Oleh karena darahnya yang kudus sudah membayar lunas semuanya. Darah yang kudus menutup bungkus kehidupan kita mulai hari ini dan untuk selama-lamanya, sehingga kita dikuduskan. Darah yang kudus menguduskan roh, jiwa, tubuh kita, dan kita menerima Roh Kudus. Bukankah ini persekutuan dengan darah Kristus Yesus? Dan percaya amal minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Silakan dulu. Sepenuh hati, dengan segenap imanmu, Engkaulah Tuhan. Kami milikmu. Pujian penyembahan ini hanya untukmu, ya Bapa. Yesus yang menyelamatkan hidup kami. Berjauhan atas hidupku, ku berserah padamu. Berjauhan atas hidupku, ku berserah padamu. Berjauhan atas hidupku, ku berserah padamu. Yes, beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Sorak-sorai kemenangan, segala hormat, pujian, syukur hanya bagimu di tempat maha tinggi. Roh Kudus, manunggalah dengan roh kami mulai hari ini dan untuk selama-lamanya, hingga kami dapat mengerti akan firman-Mu, menyampaikan tapi melakukan firman Tuhan dengan benar dan setia, sampai kami di kerajaan surga dan menikmati mahkota kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan demi nama yang berkuasa itu kami berdoa dan bersyukur. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku. Horas Jehobu mendua-dua. Mendua-dua kalau dia bukan mendua-dua ya, mendua-dua orang papa ya, ya kan? Oke, langsung saja kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dengan 4 saja. Nah, saudara dikasih Yesus, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas di abad pertama, ya, berarti antara 0 sampai 100, tahun yang ke-100, oke? Nah, kita akan belajar bagaimana cara kerja Roh Kudus baik di perjanjian baru ataupun sebelum kedatangan Yesus Kristus, kelahirannya. Roh Kudus itu sudah ada. Di perjanjian lama dia seperti roh yang hinggap, yang menyatu tapi bisa keluar lagi. Oleh karena apa? Oleh karena darah yang dicurahkan, darah domba jantan yang tidak bercacat dan celak hewan, hanya menutupi dosa, tidak menyelesaikan semua dosa-dosa, sehingga Roh Kudus itu bisa hilang ataupun pergi meninggalkan umatnya. Jika berdosa, karena dia Maha Kudus, tidak terhubung. Haleluya. Sedangkan di perjanjian lama, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan diselamatkan. Darah yang tercurah menebus semua dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikuduskan, dibenarkan. Sentuh kiri kanannya, engkau sudah dikuduskan, engkau sudah dibenarkan.
Engkau ahli waris kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Untuk itulah dia mati di kayu salib, saudaraku. Bukan berarti ketika dia mati, dia sudah selesai tugasnya. Dia meninggalkan tanggung jawabnya kepada murid-muridnya dan kepada umat-umatnya. Boleh saja orang mengatakan Yesus yang mati di kayu salib itu bukan Yesus. Ya, sejarah mengatakan memang benar ada yang namanya Yesus Kristus dari Nazaret mati di kayu salib. Oleh karena mahkamah agama dan seluruh banyak rakyat Yahudi saat itu katakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tahu orang-orang yang bilang salibkan sebelumnya? Apa katanya? Selamat datang, glory, Hosana, Hosana. Beberapa tahun kemudian salibkan dia, salibkan dia. Orang yang sama, bayangkan. Menyedihkan bukan? Jika orang yang kita kasih, orang yang kita sayangi mengatakan salibkan Bang Dodi, salibkan si Elvida katanya, baru salibkan si Rudi katanya. Yang bilang anakku kan menyedihkan kan? Sedih nggak? Atau cowok pacar kalian, salibkan dia katanya, karena aku tidak suka dia lagi, aku sudah ada yang baru. Suka? Tidak, terasa sangat sakit. Tetapi ketika dia mati dan bangkit buat kita naik ke surga, karena harus digenapi agar Roh Kudus dicurahkan. Di hari yang ke-50 Pentakosta, hari ini kita merayakan Pentakosta. Penta 5, Kosta 50, hari yang ke-50. 40 hari setelah kebangkitannya di bumi, menampakkan diri pada murid-muridnya, lalu naik kerajaan surga 41, 42 sampai hari ke-50, lalu dicurahkan Roh Kudus buat murid-muridnya dan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Harus kita baca ya. Apa yang terjadi di loteng Yerusalem? Bukti ada. Sejarah arkeologi sudah membuktikan. Murid-muridnya juga sudah menjadi saksi yang cukup banyak. Sudah cukup semua. Bukti ada, saksi ada. Apapun kata orang, yang penting kita tetap percaya bahwasanya Alkitab adalah kebenaran itu. Haleluya. Yuk, sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai 4. Sudah ditampilkan? Dua ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Orang percaya sedang berkumpul. Kita di sini sebagai orang percaya yang sedang berkumpul. Banyak orang mengatakan dengan lidahnya percaya, tetapi perbuatannya menjadi suatu bukti bahwa dia bukan orang percaya. Dia katakan percaya pada Tuhan Yesus, tetapi doyannya dosa, dan dosa lagi jatuh bangun terus. Beda jatuh dalam dosa, beda suka dengan dosa atau hidup dalam dosa. Orang percaya berkumpul berarti orang-orang yang benar-benar percaya Yesus Kristus dan mau mengubah hidupnya seperti Yesus Kristus. Makanya namanya orang Kristen, pengikut Kristus. Protestan, bukan suka protes, tetapi Protestan, orang yang mau sejalan seiring dengan Yesus Kristus. Orang percaya dibuktikan oleh buah-buahnya.
terbukti oleh perkataannya, sikapnya. Dia ingin selalu bersekutu, berkumpul, di mana dia bisa terbangun kerohaniannya agar setiap kehidupannya menggambarkan Kristus Yesus. Di mana orang lebih suka menyukai komunitas yang bisa membangun kerohaniannya. Dia tidak akan lagi meninggalkan jam-jam ibadahnya. Dia tidak akan lagi meninggalkan doa intimasi pribadinya. Dia tidak akan lagi meninggalkan jadwal-jadwal komsel atau persekutuan doa yang sudah kita buat bersama. Itu dibuat agar semua mengalami pertumbuhan rohani. Rohaninya semakin hari semakin dewasa. Itu pilihan kita saat ini. Apakah kita lebih memilih komunitas yang suka nongki-nongki, ngabisi uang saja, berpesta pora, atau kita memilih komunitas yang bisa membangun kerohanian kita? Tidak salah nongki-nongki, nongkrong-nongkrong. Saya juga suka nongkrong sambil ngopi, ya kan? Asik. Cuma pembahasannya bukan cewek yang seksi lagi, bukan drugs lagi, bukan alkohol lagi, bukan lagi judi lagi, ya kan? Pembahasannya bagaimana tuh anak prima itu banyak jiwa-jiwanya ini menangkan untuk Kristus. Bagaimana cewek-cewek LC itu bertobat, ya? Yang dulu celananya sejengkal dari pinggang, jadi sejengkal dari dungkul ke bawah, ya kan? Jadi dia berperilaku sopan. Bagaimana jiwa-jiwa di luar itu kita menangkan untuk Kristus yang siap, katakan amin. Itulah pembicaraan orang yang suka membangun komunitas yang positif, berkumpul bersama orang percaya. Pembicaraannya bagaimana IP-mu, bukan bagaimana cara ujian besok kita ngopeknya, ya kan? Ada ngopek dulu, aku pernah dulu jadi ngopek sama temanku waktu di kampus, ya. Segini dia memang, tapi begitu tadi panjang, aku ada mengeluarkannya begemet. Aku udah gak biasa ngopek, jadi semua yang kuhafal jadi hilang. Aku pikir tak jelas juga ini. Begitu datang pengawas, tengoknya MPM 0151 01 2001 nih kan, 0151 0436. Apa di bawah lembar soalmu tuh? Gak ada Pak. Gak ada. Oh ya, keliling lagi kan. Ada kawan pihak ketangkap. Rupanya kopeknya panjang kali, tebal. Udah tebalnya segini, panjang lagi. Jadi pas diletakkannya di bawah soal ujiannya, ketahuan lah. Dirobek aja. Nah, langsung diambil keras jawabannya, dia suruh keluar, kan? Karena sahabat kami berdua, kami jumpai pengawasnya tadi, kami tempel di tangga. Pak izin apa? Maafilah kawanku ini Pak, kan? Kok nggak bisa gitu kan? Dia kan sudah melanggar peraturan, kan? Ya dia kasihan loh Pak, dia sambil narik beca mesin yang betul, dia narik beca mesin sambil kuliah. Kasihan lah Pak, kalau dia ngulang lagi, bayar lagi Bapak 3 SKS kan? Ditengoknya kan berdua, kayaknya marah dia kan. Kok orang ini pula ngatur. Tolonglah Pak, lu mau nangis kawan gue kan. Kadang gue takutnya ngulang lagi kan. Udah, jangan ulangi lagi ya. Oh, jauh keluar nilainya C, memang sih C plus, nggak ulang. Nah, kerohanian. Jika roh kita bugar, oke, maka jiwa kita juga akan segar. Tubuh kita pun akan sehat. Banyak di rumah sakit jiwa sana, matanya bagus, hidungnya bagus, nggak berkangkang, kupingnya bagus, lidahnya bagus, tubuhnya bagus, kakinya bagus, tapi dia mengayun-ayun anak. Oh Nina Bobo, oh Nina Bobo. Waktu aku masih sehat kan 2004 2005, aku lihat di ayunannya dari jendela, boneka warna merah gitu. Dia, ya kan? Yang satu lagi ada ngomong-ngomong sendiri, bagus, ganteng-ganteng, cantik-cantik rata-rata. Tapi ada ngomong sendiri, ada yang ketawa sendiri, ada yang lagi gue, bos, rokok bos, kayak bos, rokok, nggak ada bos, nggak ada rokok gue, seribu ya. Lalu ke Binakarsa kemana? Bulan berapa tuh? Bulan lalu ya, ke Binakarsa. Ya, saya begitu duduk di Binakarsa arah Tuntungan, mengantar saudara saya yang ada gangguan emosi ya. Duduk, oke. Saya dengar ada yang sehat jasmaninya, tapi Pak, obatku Pak, obat. Sikit-sikit dia minta obat.
obat. Rupanya dia umur 45 tahun lebih mengalami gangguan jiwa. Adiknya juga mengalami gangguan jiwa. Kakaknya juga saudara mengalami gangguan jiwa. Tubuhnya sehat, tapi rohnya tidak bugar. Pasti bisa kita nilai di masa mudanya dia lebih banyak membangun komunitas yang negatif, komunitas yang tidak membangun kerohaniannya, sehingga jiwanya terganggu dan tubuhnya pun terganggu, luka-luka lah, kakinya bekas rantai, di rantai kakinya. Saya duduk, yang satu ada lagi baru tamat perawat, yang perawat ya, tamat perawat. Kenapa tuh gue kan? Itu umur berapa tuh? Umur 20-an gitu ya, tamat perawat 22, 23 gitu, 24 gitu kan. Kenapa dia? Ternyata dia terjatuh, kena kepalanya terbentur. Akhirnya mulai dia kayak seperti gangguan jiwa atau gangguan saraf di otaknya. Nah kalau begitu itu bukan efek dia okultisme, bukan efek narkoba, tapi bukanlah benturan. Nah, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan bisa memulihkan mereka jika benar-benar roh mereka terus disuplai, terus diberi ke firman Tuhan, disampaikan firman Tuhan. Saya duduk di situ bersama istri saya. Saya melamun, andai kata aku dulu 2006 tidak jatuh bangun lagi dalam dosa, bisa jadi klinik gereja kami sudah sebesar ini, kan? Ibu-ibu sebelah, bu, ada nama istri saya. Ibu ngapain? Ngantar saudara saya berobat. Lalu tanya istri saya, ibu juga ngapain? Ngantar suami saya berobat, ya kan? Ditanya orang ibu itu lagi, bu, ibu siapa yang ibu antar sama istri saya? Itu guys, siapa sebelah? Hah? Mas pikir ibu itu aku dalam gangguan jiwa. Karena saya waktu saya itu pengok dan berpikir seperti mau menangis gitu. Apalagi waktu saya dengar ipar saya ini dirantai kakinya, digusur gemuk, cetak. Andai kayak bisa cepat-cepat kami membangun rehabilitasi untuk orang dalam gangguan jiwa, oleh karena ketergantungan narkoba kah, oleh karena kasus pidana, ya. Lalu juga ada ibu ya kan, nggak mengunjungi sebuah rehabilitasi seorang Tionghoa di CNS. Lalu ibu ini bertanya kenapa, katanya sama wanita ini kan, aku diperkosa bapak kandungku. Dia menangis sekuat mungkin, dia emosi kan. Ibu ini bertanya, hamba Tuhan ini, kenapa seperti itu? Aku sakit sekali. Ternyata kakakku luan diperkosa bapakku, dan kakakku tahu bahwasanya dia sudah diperkosa, dan malam itu bapak yang pulang mabuk akan memperkosa kakaknya lagi. Tapi kakaknya menyuruh adiknya untuk stay, tetap di rumah. Pulang bapaknya mabuk, akhirnya diperkosa adiknya. Dua-dua orang dalam kakak adik dalam gangguan jiwa. Siapa yang mau menginjili mereka selain kita? Siapa mau menangkan jiwa-jiwa yang terluka di luar sana selain kita yang siap? Amin. Beri waktumu, beri tenagamu, beri talentamu, beri apa yang kita punya, dan kita kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan yang siap. Katakan amin. Amin. Hanya Roh Tuhan, Roh Kudus yang bisa pulihkan setiap orang yang di dalam gangguan jiwa, orang yang sakit secara jasmani, pikiran, psikis, semua hanya bisa disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Hanya kuasa Roh Kudus. Di Toronto, Kanada, dunia yang penuh dengan mafia narkoba, judi, ya, kriminalnya sangat berbahaya sekali, tingkat tinggi. 3 ibu-ibu tua lebih kurang, 2-3 orang berkumpul, mereka percaya, 2-3 orang berkumpul, mereka berdoa,
agar Toronto itu menikmati, mengalami lawatan Roh Tuhan, agar semua yang bandit-bandit semua yang bertobat, penjahat-penjahat bertobat. Hari pertama terjadi tidak terjadi apa-apa dan terjadi apa-apa, tapi mereka terus tetap bertekun. Kata kiri kanannya, bertekun lah bilang. Bertekun, mereka tetap bertekun mendoakan kotanya agar kotanya dikembalikan lagi, agar kotanya dikembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang yang akan berbalik arah, yang menyukai dosa meninggalkan dosanya, yang menjadi pengedar, membuka usaha lokalisasi prostitusi, bertobat. Karena adanya lawatan Roh Kudus. Kita tidak bisa mengubahkan penjahat di luar sana selain hanya Roh Kudus. Kita tidak bisa meninggalkan pola pikir kita yang jahat. Kita tidak bisa meninggalkan semua hobi kedagingan kita. Selain kita bekerja sama dengan Roh Kudus, maka kita akan mampu melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hanya Roh Kudus Parakletos. Pentakosta. Penuaian jiwa terjadi. 3.000 orang di abad pertama dituai ketika Petrus yang penakut itu, Petrus yang menyangkal 3 kali, tapi karena dipenuhi Roh Kudus dia berani menyatakan kebenaran, menyatakan Injil Kerajaan Surga, dan 3.000 orang bertobat. Jiwanya dimenangkan untuk Kerajaan Surga. Boleh dibaca ayat ke-3? Saya undang Petrus. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tampaklah pada mereka seperti lidah-lidah api, teofani. Roh Tuhan seperti lidah api hadir turun di atas kepala murid-muridnya. Kalau api beneran, pasti rambutnya terbakar. Api Roh Kudus membuat mereka semakin bergairah, semakin bersemangat untuk menyampaikan Injil Kristus, agar tidak banyak lagi orang-orang yang dihukum. Banyak orang yang tidak sadar harinya semakin hari berjalan menuju tangga-tangga neraka. Dia berpikir dia masih orang percaya, dia berpikir masih orang yang sudah selamat, tetapi tingkahnya sedang membawa dia ke tangga-tangga neraka. Dia masih suka terhadap dosa, bukan terjatuh dalam dosa. Berbeda sekali saudaraku. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita tidak lagi menyukai dosa. Kita akan merasa malu. Kita akan merasa sedih ketika kita melakukan dosa. Dan kita akan segera dipimpin Roh Kudus untuk meminta ampun. Haleluya. Ku terhubung denganmu. Ya Raja Syarat. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara kasih Yesus. Haleluya Syarat. Engkau boleh menutup matamu. Mari kita meminta agar Roh Kudus itu turun di atas hidup kita. Ya
Roh yang memulihkan hidup kita, Roh yang menguatkan iman kita. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Berhubung denganmu, Ya Bapa, selalu melekat. ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Firman-Mu Mari lepaskan pengampunan, lepaskan kekecewaanmu. hidupku yang Katakan Roh Kudus, balut hatiku, bertasku. menunggal dengan rohku. Layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Selama-lamanya, Yesus. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jika hari ini saudara merindukan Roh Kudus itu manunggal dengan rohmu, memimpinmu mulai hari dan untuk selama-lamanya, engkau boleh mengangkat tanganmu. Jika engkau terus ingin dipimpin roh Tuhan itu dan memiliki kuasa yang tak terbatas, kau boleh mengangkat tanganmu. Haleluya. Penuhi kami, urapi kami, penuhi kami Tuhan, urapi kami. Biar ada syarat badan. Kuatkan yang sakit akan tubuhnya sembuh.
cukupkan kebutuhan anak-anakmu. Kau bebaskan yang terikat dari barang jahat. Merdeka. Itulah hidup kami. Lemah lembut saja. Penuhiku, penuhiku. Sampaikan isi hatimu. Rara syarara bakaranku. Lebar syarabatku. Ampuni orang yang menyakitimu. Lepaskan pengampunan. Dia sudah mengampuni kita. Teruslah berjalan memandang ke depan dan nyatakan hidupku adalah milikku Kristus. Hidupku untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hidupku untuk menjadi orang yang sukses di marketplace dan menyampaikan Injil Kristus untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan misi kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami beri dan berguna untuk pekerjaan misi di gerejamu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Amin. Amin. Silakan duduk kembali sambil mengumpulkan persembahan lagu pujian kita Tuhan yang benar. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan kami Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjalin hidup, katakan kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau
sorak-sorai. Haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pastilah. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan pastilah Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Pulang dan nikmatilah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Hamasia, Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan, dan anugerah Tuhan Yesus bagi kita seluruhnya. Nikmatilah kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejatanya dan sukacita melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan permai. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur